Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Sekarang yang kita bahas adalah masalah pecahan senilai. Oke, kita langsung mulai. Perhatikan 3 buah gambar daerah yang diarsir ini. Yang pertama ini ada lingkaran yang dibagi 4, ini lingkaran yang dibagi 8, dan ini lingkaran yang dibagi 12. Nah, daerah yang diarsir ini menggambarkan pecahan apa? Masih ingat tadi adik? Oke, pada pelajaran sebelumnya kita sudah bahas bahwa daerah yang diarsir ini menggambarkan pecahan 1/4. Yang ini menggambarkan pecahan apa adik-adik? Ini menggambarkan pecahan 2/8, dan ini menggambarkan pecahan 3/12. Oke. Kalau ingin melihat video sebelumnya tentang pembahasan pecahan atau pengertian pecahan, nanti saya simpan linknya pada deskripsi di bawah video ini. Nah, sekarang perhatikan. Kita perhatikan daerah yang diarsir ya. Kita perhatikan luasnya. Oke, perhatikan juga ini yang daerah diarsir. Oke, perhatikan juga ini daerah diarsir. Oke, dari ketiga daerah yang diarsir ini, ternyata setelah kita perhatikan luasnya sama ya. Memang bentuk pecahannya berbeda, tetapi luasnya sama. Nah, ini artinya ternyata bentuk 1/4 ternyata ada bentuk lainnya, yaitu 2/8. Nah, kemudian selain 2/8 ada bentuk lainnya juga, yaitu 3/12. Nah, berarti selain 2/8 dan 3/12, tentunya masih banyak lagi bentuk lain dari 1/4. Hanya kita gambarkan saja 2/8 dan 3/12 di sini ya. Tapi masih banyak yang lain. Apa artinya ini? Ternyata ini kita bisa simpulkan bahwa 1/4, 2/8, dan 3/12 sama saja. Atau kita tulis 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Memang bentuk pecahannya berbeda, tapi luas gambar yang mereka hasilkan kan sama. Ini luasnya seperti ini luasnya seperti ini, dan ini luasnya seperti ini. Sehingga mereka bisa disimpulkan senilai. Kalau senilai bisa saya tulis seperti ini. 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Oke, dipahami ya? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita mendapatkan pecahan yang senilai dari pecahan yang ada. Misalnya kita punya pecahan sepertiga. Kita cari pecahan yang senilai dengan sepertiga, pecahan apa saja, ya kan? Oke, sekarang perhatikan. Dari sepertiga ini, kalau masing-masing pembilang dan penyebut saya kali dengan 2, apa yang saya dapat? Ternyata pembilangnya saya dapatkan 2, penyebutnya saya dapatkan 6. Apa artinya ini? Ternyata bentuk lain dari sepertiga adalah 2/6. Apakah ada bentuk lain dari sepertiga? Ya, ada lagi. Coba masing-masing pembilang dan penyebut saya kali dengan 3. Apa yang saya dapat?
Di atas saya dapatkan 3, di bawah saya dapatkan 9. Ternyata bentuk lain dari sepertiga juga adalah 3/9. Berarti sudah 2 bentuk lain dari sepertiga, yaitu 2/6 dan 3/9. Nah, apakah masih ada lagi bentuk lainnya dari sepertiga? Ya, coba saya teruskan sekali 4. Ini di bawah juga sekali 4. Artinya pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama. Jangan di atas dikali 2, di bawah dikali 5. Bukan seperti itu. Artinya pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Seperti itu caranya. Jangan dikali dengan bilangan yang berbeda. 1 kali 4, 4. Di bawah 3 kali 4, 12. Ternyata bentuk lain dari 1/3, 4/12 juga. Nah, apakah masih ada lagi bentuk lain dari sepertiga? Coba di atas saya kali 5, tentunya di bawah juga harus sekali 5, jangan dikali 6 ya. Ini 5/15. Nah, apa kesimpulannya? Ternyata bentuk lain dari sepertiga adalah 5/15. Apakah masih ada bentuk lainnya lagi? Ya, kalau diteruskan masih banyak ya. Tapi saya tuliskan yang 4 saja ini. Ternyata sepertiga bentuk lainnya 2/6. Sepertiga juga bentuk lainnya 3/9. Sepertiga bentuk lainnya juga 4/12. Sepertiga bentuk lainnya yaitu 5/12. Nah, semua pecahan ini mulai dari sepertiga, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15. Mereka ini dinamakan pecahan yang senilai. Oke? Sehingga bisa saya tulis sepertiga sama saja dengan 2/6, sama saja dengan 3/9, sama saja dengan 4/12, sama saja dengan 5/12. Oke, dipahami ya? Jadi dari pecahan yang ada, kita bisa cari bentuk lainnya. Coba lagi perhatikan yang berikut. Ini kan kita perkalikan antara pembilang dan penyebutnya. Kita perkalikan dengan bilangan yang sama. Coba kita lihat yang ini. Ini 2/4. Kalau pembilang dan penyebutnya saya bagi 2, apa yang terjadi? Tentunya pembaginya juga harus dengan bilangan yang sama ya. Jangan yang di atas bagi 2, yang di bawah bagi 6. 2 bagi 2 berapa? 1. 4 bagi 2? Ya 2. Ternyata 2/4 ini setelah kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 2, maka menghasilkan 1/2. Ya kan? Artinya apa? Ternyata bentuk lain dari 2/4 adalah 1/2. Atau sebalik juga bisa. 1/2 bentuk lainnya adalah 2/4. Nah, sekarang yang ini. 3/6. Coba masing-masing saya bagi dengan bilangan 3. Tentunya di bawah juga kita bagi dengan bilangan 3. Nah, hasilnya ternyata di atas 1, di bawah 2. Coba masing-masing pembilang dan penyebutnya saya bagi dengan bilangan 4. Nah, sekarang masing-masing pembilang dan penyebutnya saya bagi bilangan 5. Nah, perhatikan ini.
ternyata 1/2 ini mempunyai bentuk lain, yaitu 2/4. 1/2 juga ini mempunyai bentuk lain dari, yaitu 3/6. 1/2 juga ini ada bentuk lainnya, yaitu 4/8. 1/2 juga ini bentuk lainnya itu 5/10. Iya kan? Ya, pecahan-pecahan ini 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 1/2, mereka juga kita namakan pecahan yang senilai. Dan saya tulis seperti ini. Oke. Jadi tadi kita memperoleh pecahan senilai dengan mengalihkan pimbilan dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Sekarang kita dapatkan juga pecahan senilai dengan membagi pimbilan dan penyebutnya bilangan yang sama. Apa yang kita bisa simpulkan dari ini? Ternyata yang bisa kita simpulkan adalah untuk memperoleh pecahan-pecahan yang senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Jadi pecahan senilai itu bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan ataupun membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, mungkin saya akan kasih contoh supaya bisa jelas apa yang saya jelaskan barusan. Contohnya seperti ini. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Bagian A 1/2, bagian B 9/12, C seperti ini, dan D seperti ini. Bagian A, berarti kita harus cari pecahan apa saja yang senilai dengan 1/2. Tadi sudah jelaskan bahwa untuk mendapatkan pecahan yang senilai dari pecahan yang ada, kita bisa mengalih ataupun membagi. Coba kita jawab bagian A. Tentunya tadi bagian A sudah dijawab, sudah ada. Tapi kita jawab pada contoh ini. 1/2. Ya, pada kali ini kita akan memperoleh pecahan yang senilai dengan 1/2 dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama ya. 1/2 itu yang di atas coba kita kali apa kira-kira? Terserah. Kalau kita kali 2 bisa. Tentunya di bawah juga kita harus kali 2. Berarti 2 kali 2. 1 kali 2 yaitu 2, 2 kali 2 yaitu 4. Nah, sudah satu yang kita dapat. Yang senilai dengan 1/2. Yaitu 2/4. Coba lagi kita kali berapa? Terserah. Ya, coba kita kali 5. 1/2 kita kali 5. Yang di atas kita kali 5. Tentunya yang di bawah kita kali 5. Hasilnya adalah 5/10. Oke, sudah dapat. Kemudian apalagi? Kita cari 3 ya, yang senilai dengan 1/2. Kali apa? Kali 6. Yang di atas kali 6. Yang di bawah tentunya harus kali 6 juga. Berarti ini 6/12. Oke, kita dapat ya. Jadi, apa kesimpulan kita? Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 1/2. Berarti jawabannya adalah 2/4, 5/6, dan 6/12. Dan di sini saya tulis. Oke, saya tulis saja di sini. Tiga pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah apa saja? 2/4, apalagi 5/10, dan 6/12.
tentunya bukan pecahan-pecahan ini saja ya yang senilai dengan 1/2, masih banyak lagi. Tapi kita disuruh mencari 3 saja pecahan yang senilai dengan 1/2. Ya, kalau misalnya ada jawaban yang lain, ya enggak apa-apa beda. Tapi kan pada akhirnya mereka senilai dengan 1/2. Ya, bisa jadi adik-adik mengalihkan dengan 3. Kan tadi kita belum kalikan dengan 3 ya. Kalau di atas dan di bawah kita kalikan 3, berarti hasilnya 3/6. Ya, 3/6 juga termasuk pecahan yang senilai dengan 1/2. Oke. Coba kita lanjut lagi dengan bagian B, 9/12. Kita cari 3 buah pecahan yang senilai dengan 9/12. 9/12. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pecahan yang senilai, bisa kita membagi ataupun dengan mengalihkan dengan bilangan yang sama. Coba kita pakai cara membagi. 9 dan 12 ini masing-masing kita bisa bagi bilangan apa saja. Ya, di atas kita bisa bagi dengan bilangan 3. Yang di bawah juga kita bisa bagi dengan bilangan 3. Berarti bisa kita tulis seperti ini. 9 bagi 3. Tentunya yang di bawah juga bisa saya bagi menjadi 12 bagi 3. Kalau 4, ya yang di bawah memang bisa dibagi dengan bilangan 4, tapi yang di atas tidak bisa dibagi dengan bilangan 4. Olehnya itu, pembilang dan penyebut kita tidak bisa bagi dengan 4. Tapi 3 ya. 9 bagi 3 berapa? 3. 12 bagi 3 yaitu 4. Kita dapatlah bilangan yang senilai dengan 9/12, yaitu 3/4. Oke, sudah satu yang kita dapatkan. Masih ada lagi bilangan yang senilai dengan 9/12. Ya, kalau memang dengan membagi kita tidak bisa lagi dapatkan, kita coba lagi dengan perkalian. Ya, tidak apa-apa ya, dicampur antara membagi dan mengalih. Atau masih ada selain 3 yang bisa dibagi 9, bisa juga dibagi dengan, apakah masih ada 9 ini dan 12 dibagi oleh bilangan yang sama selain 3 ini? 3 kan sudah kita pakai. Ya, di bawah kita bisa bagi 2, tapi yang di atas kita tidak bisa bagi 2 ya. Nah, berarti kalau tidak bisa lagi dengan cara pembagian, kita coba pakai yang perkalian. Tidak apa-apa. Berarti 9/12 ini yang di atas saya kali dengan 2, yang di bawah saya kali dengan 2. Hasilnya berapa? 18/24. Ya, inilah pecahan lagi yang senilai dengan 9/12. Sudah 2. Nah, yang lainnya masih ada? Ya, bebas ya. Masih ada lah. Coba yang di atas dan di bawah kita kali dengan 3. Berarti ini kita kali dengan 3, yang di bawah juga kali dengan 3. 9 kali 3 hasilnya 27. 12 kali 3 hasilnya 36. Sudah 3 yang kita dapatkan. Yang senilai dengan 9/12, yaitu 3/4, 18/24, dan 27/36. Berarti kita bisa tuliskan di sini 3 pecahan yang senilai dengan 9/12 adalah yang pertama 3/4, yang kedua 18/24,
Dan yang ketiga adalah 27 per 36. Tentunya jawaban setiap orang bisa jadi berbeda. Jangan sampai adik-adik di sini tidak kali 3, tapi kali 4. Ya, itu juga benar. Berarti 9 kali 4 yaitu 36. 12 dikali 4, 48. Berarti 36 per 48. Ya, bisa juga seperti itu ya. Tapi kita disuruh hanya mencari 3 pecahan yang senilai dengan 9 per 12. Oke, paham ya? Coba bagian C. Oke, bagian C yang senilai dengan 1/5. Ya, coba kita pakai perkalian. Yang di atas kita kali 2, yang di bawah kita kali 2. Ya, sama saja dengan contoh yang bagian A. Di sini 1 per 10. 1 per 10. Coba selain kali 2, kali apa lagi? 1/5. Coba kita kali yang di atas dan di bawah, kita kali berapa? Bebas ya. Kali 4 lah. Kali 4 bisa. Kali 3 bisa. 1 kali 4 berarti 4. 5 kali 4 20. Berarti sudah 2 yang kita dapat. Ini yang pertama dan ini yang kedua. 1/10 dan 4/20. Masih ada lagi? Ya, misalnya kali 7 lah. Supaya agak beda dari yang lain. Kalau adik-adik kali 3 atau kali 5 bisa ya. Tapi saya kasih kali 7 di sini. 1 kali 7. Di bawah juga kali 7. Jangan kali yang lain. Berarti 7 per 35. Ya, sudah 3. Berarti di sini bisa saya tulis 3 pecahan yang senilai dengan 1/5 adalah pecahan apa saja? 1/10, 4/20, dan 7 per 35. Oke, gampang ya. Coba bagian D. Bagian D kita jawab. Sepuluh per 14. Nah, bisa juga kita bagi dengan bilangan yang sama, tapi bisa juga kita kali. Kita bisa milih ya. Coba kita bagi. 10 bagi 2. Yang di atas kita bagi 2. Yang di bawah kita bagi 2. 14 bagi 2. 10 bagi 2, 7. Maaf, bukan 7 ya. 10 bagi 2, 5. 14 bagi 2, 7. Oke. Jadi, kita sudah dapatkan satu buah pecahan yang senilai dengan 10 per 14, yaitu 5 per 7. Oke. Selain dibagi 2, pembilang dan penyebut ini kita bagian apa? Ya, di bawah kita bisa bagi. Oke, yang di atas kita bisa bagi 5, tapi yang di bawah kita tidak bisa bagi 5. Nah, kalau memang dengan cara pembagian kita tidak bisa lakukan lagi, kita lanjutkan dengan perkalian. Seperti itu ceritanya. Berarti coba yang di atas kita kalikan dengan berapa? Kali 2 lah, kecil-kecil.
Berarti yang di bawah juga kali 2. Hasilnya 20 per 28. Oke. Satu lagi. Kita kali berapa lagi? Kali 3 lah supaya tidak terlalu banyak perhitungannya. Berarti di sini 10 per 14. Di atas kita kali 3. Di bawah kita kali 3. Berarti di sini 3 per 14 kali 3 berapa? Itu 42. Sini 30 ya. Oke, sudah 3 yang kita dapatkan ya. Berarti di sini bisa saya tulis 3 pecahan yang senilai dengan 10 per 14 adalah 5 per 7, 20 per 28, dan 30 per 42. Tentunya masih ada lagi pecahan yang lain ya. Hanya 3 saja yang kita disuruh cari. Dan saya ingatkan lagi, bisa jadi jawaban saya dan jawaban adik-adik bisa beda. Tapi pada akhirnya mereka juga akan senilai dengan 10 per 14. Kan bisa saja adik-adik kali dengan 5. Berarti kalau adik-adik kali dengan 5, P9 dikali 5 berarti hasilnya 10 kali 5, 50. 14 dikali 5, yaitu 70. Berarti 50 per 70. Misalnya kali 5 berapa? Kalau adik-adik kali 5. 10 per 14. 10 kali 5 per 14 kali 5. 10 kali 5 itu 50. Yang ini hasilnya 70. Ya, bisa juga. Ini juga benar. Tapi 3 saja sudah cukup, karena itu yang diminta. Oke. Sekian dulu pembahasan kita tentang pecahan yang senilai. Jangan lupa subscribe video ini supaya nanti kalau ada video yang terbaru bisa adik-adik langsung lihat.